Kami juga belum menangani ada narkoba dimasukkan ke dalam kemaluan juga kita yang tangani. Makanya banyak perkara yang ada di perlukan maupun di lapas ya yang memang menjadi atensi seluruhnya. Tapi memang pada prinsipnya kalau untuk perkara amal kita juga baru tahu kalau amal itu ditahan di situ. Ya kita tahu dari Andi Mualim, saya dengar sendiri dari Andi Mualim. Gimana nih amal mana nih amal jodi, dia ngomong amal jodi tentang amal gitu. Tapi ini kita nggak tahu. Makanya saya bilang tadi kenapa amal sampai begini marah sama saya? Ya ada beberapa hal. Yang pertama, Amar tuh kan pengen mengajukan PB, gara-gara perkara ini dia tidak bisa. Yeah. Yang kedua, dia tuh malu karena taunya anaknya Amar kan disayang sama anaknya. Yeah. Jadi Amar tak mau sampai dicap itu pengedar. Gitu. Makanya lu tolonglah Pak, saya nggak mau sampai anak saya tuh tahu saya pengedar. Ya. Yang ketiga, dia nggak mau balik kayak gitu ke Nusa Kambangan karena di sana uangnya one sel. Bapak hebat ya Pak ya. Saya doakan Bapak baik-baik saja. Baik, mau dapat ganjaran Pak sama anak saya. Nanti baik, ini bawa anak saya. Terlalu nggak ada fitnah dari saya. Tentang di aparat. Saya tadi itu dia. Saya langsung serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menjelaskan semuanya. Yang jelas, saya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum. Saya cuma sebagai warga binaan, saya nggak bisa apa-apa juga, nggak punya kekuatan apa-apa. Mereka yang udah lebih paham tentang hukum, mereka jebak saya dengan membawa sebuah rekayasa dan mengintimidasi saya di sini gitu. Saya juga manusia biasa, saya kepancing juga tadi. Jadi, ya, yang penting jelas secara umum. Ya. Kemudian juga kan penggeledahan yang kedua dan ketiga itu kan nggak ada Amar di situ. Terus bagaimana? Padahal kan penyidikan narkotika itu kan harus barang bukti harus melekat sama dia. Nah ini barang bukti diambil dari siapa kan nggak jelas juga itu, ya kan? Nah ini kan barang bukti yang dihadirkan juga tidak menguatkan ya sangkaan ke Amar itu, didakwaan kan? Kamu pernah nggak disuruh Amar nganterin barang ini? Pernah. Ke siapa? Ya paling ke Adi atau Adi atau Abi? Iya. Nganterin? Atau mengantuk. Nganterinnya jenisnya langsung begini atau dibungkus sama apa lain? Dibungkus dengan gulung tisu. Digulung sama tisu? Iya. Kamu nganterinnya kemana? Ke Blok lain? Ke blok lain? Iya. Maksudnya blok yang beda tempat kamu tempat tinggal? Iya. Kamu di blok K, ini Iya. nganternya ke blok lain? Blok lain. Nah, iya. Enggak, yang saya ingatkan sekali begini Pak ya. Ya, Bapak kan Islam ya, kita sama-sama Muslim Pak. Ya. Ya, oke. Yang salah nomor satu. Bapak, saya tidak pernah bilang kalau misalkan saya itu dapat berhubungan dengan si Aldi. Saya tidak pernah bilang juga kalau Bapak memang bilang saya ini sebagai bandar, ya kan? Buktikan kalau saya tidak mempunyai apa-apa di situ. Tapi Bapak tadi barusan bilang statement Bapak, saya adalah bandar. Padahal saya sudah bilang saya ditawarkan, dalam video saya juga udah bilang saya ditawarkan itu 100 G. Dia terlalu membangun opini yang mulia. Maksudnya dia mentah-mentah di sini semuanya. Dia merasa tercoreng dengan nama dia sebagai Polri gitu kan. Tapi kenyataannya apa yang saya rasakan? Dia bisa menyangkal untuk dia tidak meminta 300 juta yang mulia. Jadi menurut saudara, tetap saksi ini meminta 300 juta. Dia meminta 300 juta di depan semuanya, kita semua menjadi saksi yang mulia. Tapi ingat Pak, ya di dalam suatu ayat ya, kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu. Insya Allah. Hanya menguji kamu. Permasalahan kita bukan di sini. Di akhirat nanti kita akan ini. Masalah ini nasib saya kan yang mulia. Tapi dia bisa aja ngomong kayak gitu. Bapak nama anak saya pula lagi. Saudara terdakwa ya, gitu ya. Fakta. Sebentar ya. Anda ngomong fakta, tapi Anda nggak bisa ngomong. Aman. Masalah ini nasib saya kan yang mulia. Tapi dia bisa aja ngomong kayak gitu. Ya. Bapak nama anak saya pula lagi. Saudara terdakwa ya, gitu ya. Fakta. Sebentar ya. Anda ngomong fakta, tapi Anda nggak bisa ngomong. Kami majelis hakim tidak mendengar opini kami bilang fakta persidangan. Ya, kalau kami harus berpihak saudara, ya saudara kamu berpihak, kami kebenaran yang kami cari di sini. Terserah dia
dia kasih lihat video tadi, loh kemana video yang setelah tadi terakhir yang kedua itu kemana? Kan gitu. Tadi aku sudah tanyakan di pertanyaan. Iya, maksud saya kelihatan sekali dia memang sudah. mencari celah kan gitu. Ya sudah, oke. Ada lagi. Nanti masukin aja ke pembelaan sebegini ya. Ya karena dia sudah membawa nama keluarga saya, sudah membawa nama anak-anak saya gitu. Dan itu nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya sama anak-anak saya kan gitu. Dan dia juga mengatakan secara jelas banget kalau saya itu sebagai apalah dari Om John kan gitu. Jadi kan saya amat kepancing gitu kan Om John. Maksudnya pembuktiannya apa? Amar tidak punya barang bukti yang ditemukan di badan Amar atau segala macam. Amar dituduh sekarang dikriminalisasi dalam artian harus sebagai seorang bandar atau apapun. Pada kejahatan ini dilakukan sebagai oknum gitu. Ya kalau menurut saya sih siapa yang gak emosi di apa ya, maksudnya saksi kan harus memberikan keterangan saksi gitu. Bukan menyimpulkan. Betul. Menyimpulkan dia Bang Amar sebagai ini sebagai bandar narkoba itu kan terlalu jauh. Jadi saya sih sehat-sehat buat keluarga saksi. Tadi siapa namanya saya nggak peduli juga. Sehat-sehat buat keluarganya, sehat-sehat buat bapak. Ingat Pak, di Tuhan ntar pasti balas. Sempat bawa anak tadi, sakit gak sih? Sakit juga, itu saya sakit juga. Kayak dia saksi, kapasitas sebagai saksi itu saksi gitu loh. Nanti tanggung jawab dan keputusan itu di tangan hakim ketua gitu loh. Ya dia kan orang berpendidikan juga, masih saya ajarin sih gitu. Jadi sehat-sehat lah. Bang, bentar lagi puasa nih Amar. Lagi sama polsek. Amar gimana Bang, bentar lagi puasa? Apa? Bang? Ya puasa ya pasti kita temenin terus lah Bang Amar gimana ininya. Soalnya kan tadi agak terguncang juga mental dia, apalagi Bang. Os. Salah tuh apa sih? Yang jelas sebagai orang tua harusnya kan memang melindungi anak, sehingga mungkin merasa bahwa kenapa untuk kasus seperti ini anaknya juga ikut dilibatkan. Sementara pada saat seseorang menjadi dalam persidangan terutama kan tidak punya power untuk melindungi apa-apa. Segala sesuatu kan ada yang paling besar adalah pada lawyernya dan sebagainya, sehingga dia makanya merasa ada keterbatasan dia untuk melindungi anaknya itu terkait dengan kasus yang membuat dia beberapa kali nama anaknya disebut. Tapi kan juga satu sisi lagi kita melihat sebagai ayah, dia mungkin juga merasa bahwa sudah ada memang orang lain yang melindungi anaknya, tapi dia sendiri, kasus dia itu kan kasus dia. Kenapa kok anak yang sudah ada dengan ibunya dan sebagainya disangkut pautkan lagi? Menurut saya perannya dia sebagai orang tua, dia mau tunjukkan di situ bahwa dia mau melindungi anaknya. Kalau dia mungkin dalam keadaan tidak dalam persidangan dan dia kemungkinan ada orang yang ngeledek dia atau menjelek-jelekan nama anaknya, mungkin kalau dia mau jotos, dia pukul atau apa kan bisa. Tetapi ini kan dia harus mengikuti alur dan kemudian aturan yang ada. Sementara di gejolak itu tinggi sekali. Itu ibaratnya orang meredam emosinya. Orang mencoba mengkontrol emosinya. Sehingga itu tidaklah sesuatu yang mudah. Apalagi kalau kita misalnya kita mobilnya diserempet orang. Kita kesel kan sama dia, tapi kita nggak bisa jangkau dia karena dia sudah melaju gitu. Jadi itu membuat kita kesel banget gitu. Nah itu mungkin seperti itulah, ibaratnya seperti itu. Sehingga memang hal ini menyulut kemarahan si terdakwa ini. Kalau saya pribadi ya
dalam persidangan seseorang walaupun dia terdakwa ataupun terpidana ya, dia anggota keluarga, apalagi itu anak ya. Saya pribadi, apalagi saya sebagai seorang ayah, saya nggak setuju banget karena ya tidak harus bawa anggota keluarga, apalagi dia anak ya, kayak gitu. Karena biar bagaimanapun ada namanya ikatan batin, kayak gitu. Ya rasa emosional, terus wajar aja sih kalau mamanya si Amar juga marah karena anaknya itu dibawa dalam persidangan ya. Ibaratnya bukan persidangan aja, dalam hal lain aja bawa anak aja itu kita sebagai orang tua udah pasti marah kayak gitu. Sebagai laki-laki tersentuh juga ya, Amar kan juga sebagai ayah, apalagi dia sempat nangis kan, jadi simpati juga buat Amar Zoni. Semangat terus Amar Zoni. Terkait dengan kasus persidangan, kasus perkara narkotika dari artis A, itu adalah hak sebenarnya, hak dari Domitis Litus. Domitis Litus itu adalah jaksa penuntut umum untuk meletakkan tahanan di rutan manapun. Jadi hak prerogatif dari JPU. Kalau terdakwa itu ada dugaan melakukan tindakan-tindakan termasuk berulang kembali kasus pidananya. Mungkin kalau masih tahap sebagai pengguna masih oke. Nah, ini ada dugaan bahwa sudah menjadi bagian dari penjualan barang haram tersebut. Makanya APH yang kita sebut jaksa penuntut umum itu memindahkan ke sebuah tempat yang kita sebut high risk cell di Nusa Kambangan. Meskipun belum ada putusan majelis yang berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya kan dalam perjalanan bisa untuk sidang offline dengan dibawa kembali ke rutan narkotika Cipinang. Sehingga sidangnya lebih dekat. Apakah akan dikembalikan lagi ke rutan Nusa Kambangan? Balik lagi, itu adalah hak prerogatif dari Domitis Litus tersebut, jaksa penuntut umum. Apakah tetap di rutan Cipinang, karena ini masih titipan nih, ini belum berkekuatan hukum tetap. Jadi adalah hak dari JPU. Makanya saya berharap ini upaya kita untuk terus secara hukum ya Om. Sekali lagi saya berharap agar dengan media ini teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Dirjen maupun Bapak Menteri Imigrasi untuk menimbang dan merespon dari surat yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukum saya. Dan juga saya berharap juga dari teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Presiden atas surat pribadi saya untuk memohon. Dan saya katakan bukan berarti kemarin saya bilang itu aset negara, saya aset negara atau aset bangsa atau gimana, bukan. Tapi maksud saya adalah sebagai pekerja seni. Saya pekerja seni dan saya juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia, walaupun memang saya menjelekkan tetap dengan kelakuan saya menyalahgunakan narkoba gitu kan. Tapi setidaknya saya pernah juga membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi maksud saya agar itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga kepada Bapak Presiden untuk bisa memberikan amnesti atau abolisi sebagai justice kolaborasi, sebagai di mana saya sebagai penyalahguna narkoba.